Mereka melayang, kakinya itu tidak menyentuh tanah, tetapi melayang. Mereka seperti di shooting lambat ya, shooting lambat itu mereka terbang dan memanggil, Fei, Fei, sini. Nah, ketika mereka melewati pohon nangka, ya semua nangka buah nangka itu jatuh ya Bapak Ibu, jatuh beruntun. Dari buahnya yang kecil sampai buahnya yang besar jatuh semua. Ya, selamat pagi sahabat Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah kesaksian atau membagikan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa dan sangat menyeramkan dari salah satu seorang wanita yang dimana ia suka melihat akan hal-hal yang sangat menakutkan atau makhluk-makhluk gaib. Nah, penasaran dengan kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan seluruh dunia. Saya bersyukur pada malam hari ini saya boleh ada bagi kita sekalian untuk menyaksikan antara kuasa kegelapan supranatural dan kuasa Allah itu, yaitu supranatural spiritual yang saya alami. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fei Handani, saya berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan masa kecil saya hidup di kampung di Pantai Timur, dan masa remaja dan dewasa saya hidup di Kota Palu. Saya ingin menyaksikan kepada kita dan saya ingin membuka sebuah rahasia yang sangat besar bagi kita, yaitu rahasia kehidupan supranatural spiritual bagi kita manusia yang sedang berjalan di alam nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali kesaksian saya dari saya masih masa kecil saya hidup di kampung waktu SD di Pantai Timur di salah satu desa, ya desanya namanya Desa Sipayo, Kecamatan Tinombo. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami 3 bersaudara, ya, saya 3 bersaudara dan kami hidup di sebuah desa dengan orang tua kami yang senantiasa mengasihi kami, memelihara kami, dan profesi orang tua saya yaitu pengusaha pada waktu itu, ya, pengusaha kelapa, rotan, cingke, kayu hitam, ya, hasil alam. Dan usaha orang tua itu yaitu kelapa dan gilingan padi ya, persawahan. Terpujilah nama Tuhan, saya dibesarkan di salah satu kampung, dan di situ mulai awal saya lihat orang tua saya itu aneh dibanding dengan kedua saudara saya. Dari sejak masa kecil itu saya telah melihat hal-hal yang supranatural, spiritual, alam Allah ilahi, dan alam setan. Jadi 2 dunia ini sering saya lihat dari masa kecil saya. Nah, jikalau saya Bapak Ibu berdoa Bapak kami diajarkan setiap malam, orang tua kami itu sebelum tidur kami berdoa, dan itu saya setiap malam itu atau siang itu saya melihat muka Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus itu ada di jendela, di atas jendela ya, ventilasi itu, atau di depan pintu itu, di atas pintu itu. Jadi Tuhan Yesus itu tersenyum kepada kami dan pada saat melihat kami berdoa, ya, setelah selesai berdoa, amin, dan muka Tuhan Yesus itu tersenyum kepada kami, dan saya mengatakan kepada ibu saya, papi saya, ya, mami saya, dan saudara-saudara saya, lihat, saya bilang, lihat, Tuhan Yesus tersenyum loh, sama kita tersenyum. Tuhan Yesus senang melihat kita berdoa. Tapi mereka tidak bisa melihat dan mata mereka tidak bisa tembus. Hanya saya yang bisa melihat. Dan ketika juga itu sering ya terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ketika juga saya bermain-main, ya saya seringkali bermain seorang diri.
Ya, kalau di Kuala, ya namanya di kampung itu di Kuala, kita main di Kuala ya. Eh, Anak-anak kecil ini sering loncat-loncat dari tebing, ya mandinya di Kuala ya sama-sama dengan teman-teman. Jadi saya itu kadang-kala dicerita sama mami saya suka bermain sendirian, ya. Tapi saya happy. Mereka melihat bahwa ada banyak teman di sekeliling saya, tapi mereka tidak melihat apa-apa. Mereka melihat saya happy dan saya bercerita sangat gembira dengan teman-teman yang tak kasat mata itu. Jadi pada saat saya kalau mami saya sudah pulang dari Kuala itu ya untuk mencuci itu ya. Jadi saya itu ingin diajak pulang untuk pulang ke rumah ya. Tetapi kalau saya bilang belum, mereka tidak bisa memanggil saya Bapak Ibu. Karena apa? Jikalau mereka mengangkat badan saya ini, mereka katakan walaupun 5-10 orang angkat saya terasa berat ya. Kalau saya belum bilang belum bisa, itu mereka tidak bisa memanggil saya pulang karena mereka mengangkat badan saya ini terasa mereka katakan mengangkat batu sangat berat. Jadi seperti itu pengalaman masa kecil saya dan saya bermain-main dengan teman saya, dengan saudara saya di halaman rumah dan saya melihat hal-hal yang gaib, ya hal-hal supranatural itu. Seperti saya menemukan batu mustika, ya mustika kelapa, ya itu dibawa oleh 3 cewek cantik ya. Saya dipanggil-panggil oleh mereka, hey, sini ya. Mereka itu memakai baju yang sangat indah, ya sepatunya indah ya, berganti-ganti warnanya Bapak Ibu, sangat cantik bajunya. Dan bajunya itu dipenuhi batu dan kukunya itu panjang begini, kukunya panjang, warnanya merah, biru, kuning dan itu berganti-ganti ya, penuh batu. Semuanya sangat indah saya lihat. Dan mereka memanggil saya ketika saya sedang bermain dengan teman-teman ya pada saat itu teman-teman SD saya itu sekitar SD kelas 5 ya saya ingat itu dan saya mengatakan coba lihat ada 3 cewek cantik yang memanggil-manggil, kamu lihat tidak? Nah tidak ada satupun yang melihat cewek cantik itu lewat. Nah sementara mereka sudah gosok-gosok matanya tapi tidak ada satupun yang lihat, hanya saya dan hanya saya yang mereka panggil, mereka bilang hey. Nah seperti itu dan saya melihat mereka, saya mengikuti dari belakang mereka Bapak Ibu. Mereka melayang, kakinya itu tidak menyentuh tanah tetapi melayang. Mereka seperti di syuting lambat ya, syuting lambat itu mereka terbang dan memanggil hey sini. Nah ketika mereka melewati pohon nangka ya semua buah nangka itu jatuh ya Bapak Ibu, jatuh beruntun. Dari buahnya yang kecil sampai buahnya yang besar jatuh semua ya, berbunyi ya buah nangka itu jatuh. Nah ketika itu mami saya itu ada di dapur sementara memasak ya, berapa lama dia ambil parang ya Bapak Ibu, dia keluar dari dapur itu sudah ada parang di tangannya untuk mengejar pencuri itu ya, dan dia hanya melihat saya yang ada di bawah pohon nangka itu, di samping nangka itu saya hanya melihat tercengang ya, saya melihat kok 3 cewek ini lewat, kok habis semua ini buah nangka sampai yang kecil-kecilnya. Jadi pohonnya itu kosong ya Bapak Ibu, tertinggal pohonnya yang dikasih tinggal, buah-buahnya semua itu hilang. Nah mamiku bilang mana pencuri itu, nak kamu ada di sini, lihat tak pencuri itu. Nah mamiku bilang lihat ini bekas-bekasnya nangka ini. Nah karena ada bekasnya Bapak Ibu di tanah itu, duri-durinya itu bekas lubang-lubang nangka itu ada masih tertancap di tanah itu karena malam harinya tanah itu kurang kering ya, turun hujan jadi agak lembab tanahnya, makanya ada meninggalkan bekas nangka itu. Tetapi hilang, tidak ada satupun yang dilihat oleh mami saya, nangka itu hilang dan saya juga melihat tidak ada. Langsung dibawa seketika oleh 3 cewek cantik itu. Dan dia melewati timbunan kelapa ya, pada saat itu mami saya dan papi saya itu kan punya pohon kelapa di kampung itu ya, pengusaha kelapa. Ya, tetapi sekarang kebunnya itu sudah tidak ada sama sekali, sudah dijual, sudah sangat lama ya dijual. Dan ketika cewek itu lewat di timbunan kelapa itu, ya, maka separuh kelapa yang sudah dikasih ke tukang-tukang kelapa itu sudah mengeluarkan sabuk-sabuknya itu. Setengah daripada timbunan kelapa yang dari ujung ke ujung itu ya, berjejer timbunan kelapa itu hilang Bapak Ibu, hilang. Jadi separuhnya itu dibawa oleh sama 3 cewek cantik ini.
Jadi suamiku itu kejar, mana pencurinya, dan dia lihat kaget. Loh, udah kenapa ini sudah tidak ada Bapak Ibu, hilang dalam sekejap, mata, hanya seperti mimpi saja, hilang seperti begitu ya Bapak Ibu. Dan saya itu di belakang 3 cewek cantik ini mengejar mereka. Nah, karena saya haus pada saat itu, saya disuruh minum. Itu dia bilang, hei ambil itu. Dia bilang, hei ambil itu, kelapa yang itu, kamu belah itu. Karena saya sudah haus mengejar mereka dari belakang. Dan saya belah kelapa itu, saya lihat ada mustika di situ, di dagingnya kelapa itu. Ya, ada mustika. Dan kelapa itu tidak seperti kelapa kebanyakan Bapak Ibu. Dia dagingnya itu lembut, agak garing-garing ya, seperti kenari. Orang katakan itu kelapa kenari. Dan daging-dagingnya itu bergelembung, kayak seperti awan itu. Jadi saya bilang, apa ini ya bangka-bangka ini? Dia menonjol ya, di daging kelapa itu menonjol. Ya, rupanya saya dapat itu mustika kelapa Bapak Ibu, ya, yang bentuknya bulat, susu. Dan mami saya berkata ya, dia sangat senang. Pertama awal-awalnya dia jengkel karena hilang nangkanya dan kelapanya ya, almarhumah mami saya ya, beliau telah meninggal ya 1 tahun lalu. Dan dia awalnya dia marah ya, kenapa ini nangka dan kelapa ini hilang. Nah, tetapi setelah saya mendapatkan mustika kelapa, beliau itu sangat senang. Dia katakan bahwa biar saja kelapa dengan nangka itu hilang, yang penting kita dapat mustika kelapa ini sangat berharga anakku. Dan dia langsung memeluk saya ya pada saat itu. Jadi mustika kelapa itu saya dapat melalui 3 cewek cantik ini ya, yang memanggil saya itu, dan dia menyuruh belah kelapa itu. Dan yang kedua itu mustika bebek saya dapat ya, karena bebek itu menyerang-nyerang saya ya. Bebek itu dia lihat saya menyerang saya sampai saya besar itu datang ya, soalnya orang tua saya suka memelihara binatang. Itu bebek saya itu melihat saya, nyerang saya Bapak Ibu. Dia itu mencakar muka saya, badan saya sampai merah-merah ya. Saya bilang, kok aneh ya binatang ini, mestinya kalau dia lihat manusia, mestinya dia lari. Tidak sepantasnya dia datang untuk menyerang saya. Itu keanehan yang terjadi pada saat itu. Dan mami saya bilang, kurang ajar ya ini bebek ini, ya, menyerang anak saya, potong saja. Nah, pas dipotong itu di paha kanannya itu 2 biji Bapak Ibu, mustika bebek saya dapat mengkilat ya, dan itu disimpan. Nah, ketika saya pergi ke Jogja ya, ke tempat ini, mustika itu saya bawa Bapak Ibu, dan terjadi keanehan ya, baru itu saya pegang selama 2 tahun ini, dan saya sudah mengeluh dari awalnya kenapa lemari saya ini hidup Bapak Ibu, hidup. Saya minta tolong hamba-hamba Tuhan yang lain, tolong bantu saya di dalam doa, kenapa lemari ini hidup. Saya mengeluh kepada suami saya ya, kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, dan saya cerita juga kepada teman-teman, kok hidup lemari saya ini ya, mereka menggoyang sana, menggoyang sini, ada seperti aktivitas yang sangat sibuk ya yang terjadi di dalam lemari tersebut. Ya, kalau tengah malam itu lemari itu seperti dipindah ke kiri, ke kanan, ya. Dan kalau saya shooting itu, YouTube itu biasa, pintu lemari itu semua tertutup Bapak Ibu, dan tiba-tiba dia terbuka sendiri pintu lemari itu, dan dia goyang, ayun begini ya, itu sangat mengganggu. Jadi dalam hati saya bilang, Tuhan tolong saya, kuasa Allah Tuhan tolong saya untuk menyingkapkan segala rahasia alam supranatural spiritual ini kepada kita manusia dunia nyata ini yang belum banyak diketahui oleh anak-anak Tuhan, terkhususnya umat manusia. Jadi ada banyak gangguan yang saya rasa, dan juga di dalam lemari itu seperti ada gergaji, seperti itu. Jadi banyak macam-macam aktivitas yang saya dengar, dan sangat mengganggu. Jikalau saya penyembahan, doa sendiri ya, saat teduh dengan Tuhan sendiri, saya mempunyai kebiasaan yang kebanyakan orang lain yang belum tahu, yaitu suka dalam penyembahan dan doa serta puasa. Walaupun tidak cukup hari ya, tidak dari pagi sampai malam, biasanya saya puasa dari pagi sampai jam 3, kadang jam 4 sore ya. Tetapi dalam 3 hari ini saya berpuasa dari subuh itu cuma makan malam sampai
bukanya itu sampai jam 7 malam. Tadi ini buka jam 6 malam. Ya, kemarin itu jam 6.30 malam. Jadi Bapak Ibu, saya terasa ringan, ya. Padahal waktu awal-awalnya itu, ya, sebelum saya membuang batu itu, saya berat ya, berpuasa itu hanya semampu-mampunya saya, sekuat-kuatnya saya itu hanya sampai di jam 4 sore Bapak Ibu. Itu dari pagi, dari semalam tidak, dari malam jam 7 itu makan dan sudah tidak makan, ya, sampai jam 4 sore. Tetapi ini saya seperti ringan badan saya seperti tidak ada beban, saya puasa bisa sampai jam 6, jam 7 malam. Dari malam itu ya, dari malam, hanya dari jam 7 malam saya makan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perbedaan suasana yang begitu berbeda di saat saya memegang batu mustika tersebut dan di saat saya membuang batu mustika tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupa-rupanya Bapak Ibu, mustika yang diberikan kepada saya itu adalah media daripada setan untuk membunuh saya. Ya, karena banyak hal-hal keanehan-keanehan terjadi pada diri saya setelah saya menemukan mustika itu Bapak Ibu. Mustika kelapa dan mustika bebek. Nah, mustika kelapa itu Bapak Ibu beranak-anak dia, 2 anaknya. Ya, disimpan selama disimpan selama sekitar 35 tahun ya. Itu dia beranak ya, disimpan di beras bukan beras biasa ya, beras pulut ya, pakai kapas, itu beranak Bapak Ibu. Ya, karena mustika itu asli, yang saya pegang itu asli. Ya, dia beranak, sudah 2 anaknya. Ya, jikalau saya seduh di air lemon, maka air lemon itu akan berbusa-busa ya. Jadi seperti itu. Banyak keanehan yang saya alami, yang saya dapati ketika saya memegang mustika itu. Memang bagi dunia nyata ini, jikalau seseorang menemukan mustika kelapa itu, sangat berbahagia dan sangat bersyukur. Karena apa? Mustika itu harganya mahal ya Bapak Ibu, ratusan juta mungkin sampai M kalau yang asli. Nah, saya pegang itu yang asli karena dia beranak-beranak Bapak Ibu. Dan anaknya itu semakin hari semakin membesar. Ya, seiring waktu, hitungan tahun dia akan membesar. Ya. Jadi pada masa kecil itu banyak hal-hal keanehan-keanehan yang terjadi di dalam diri saya. Dan ketika juga saya melewati pegunungan, ada pegunungan ya di Palu itu namanya Wentira, hutan Wentira itu. Jadi saya dari kecil kalau ingin melewati itu ya, mereka sopir-sopir itu sudah tahu. Saya harus dikasih minum antimo supaya saya tidur, agar supaya mata saya ini tidak melihat hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia dunia nyata pada umumnya. Ya, jikalau sopir itu hanya mencium bau wangian, maka saya akan melihat di situ ada 2 cewek cantik yang menahan mobil itu ya, mobil kami itu yang kami naik, yang kami tumpangi itu, dia menahan begini, kasih berhenti ya, dia pakai baju hitam, sepatu hitam dan payung hitam ya, 2 orang cewek sangat cantik saya lihat pada saat itu, dan hampir beberapa kali mobil orang tua saya itu hampir masuk jurang Bapak Ibu. Karena apa? Sopirnya itu tancap gas. Karena sopir itu dan mami saya hanya mencium bau-bau wangian ya, seperti melati, pokoknya bau wangi ya. Kalau orang setiap melihat melintasi jalan itu ya, pegunungan itu, tetapi saya melihat 2 cewek cantik itu, saya bilang sama sopir itu, stop, ada 2 itu penumpang sangat cantik sekali itu di samping kaca itu. Mereka itu sudah menahan mobil itu ya di kaca itu ya. Dan biasanya sopir itu stop memberikan rokok ya, atau baca-baca seperti mantra. Mereka bukan baca doa Bapak Ibu, tetapi ini adanya manusia ya. Seharusnya jikalau bertemu dengan setan, harusnya baca doa ya, baca doa yang diajarkan Tuhan Allah kepada kita manusia, bukan mengikuti kemauan iblis itu. Ya, turun, kasih rokok, baca-baca mantra ya, sesuai apa yang iblis mau itu. Jadi ya itu tidak heran kalau setiap mobil itu diganggu oleh mereka ini, penghuni Wentira itu. Memang ada ya Bapak Ibu, ada, karena mata saya itu tembus ke kota mereka, dan saya bisa melihat mereka Bapak Ibu secara
nyata ini, perjumpaan secara nyata dan bisa ngomong, berinteraksi dengan mereka. Nah, jadi setiap hal itu terjadi, jadi mereka katakan bahwa supaya aman kita ini, ya anak ini harus ditidurkan, ya dalam keadaan tidur, baru kita bisa lewat dari gunung kopi ini, supaya dia tidak melihat lagi cewek cantik itu, karena sopir itu akan tancap gas, ya bisa berapa kali mau masuk jurang, ya karena saking gugupnya sopir itu membawa mobil tersebut, karena sudah dingin, gemetar badannya, karena dia merasa berdiri semua bulu kudunya yang merinding. Dan semua orang dalam mobil itu ya mencium bau wangi yang sangat wangi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kejadian pengalaman saya dari masa kecil itu, saya telah melihat hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa alami. Nah, itulah saya katakan karunia khusus yang Tuhan berikan kepada saya, seperti orang-orang dunia nyata mengatakan bahwa saya ini indigo ya Bapak Ibu, bisa melihat hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa pada umumnya. Indra keenam ya, mempunyai indra keenam. Kebanyakan manusia biasa itu hanya mempunyai 5 indra, tetapi Tuhan menganugerahkan kepada saya itu 1 indra ya, indra penglihatan, ya ketajaman mata untuk masuk di alam supranatural spiritual tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, seiring saya proses di dalam perkembangan saya menjadi seorang remaja, gadis remaja ya pada saat itu umur 14 tahun. Ya, saya ini hobi ya, suka difoto. Saya ini hobi foto ya, pose, berfoto. Jadi di Kota Palu itu saya suka foto ya, foto-foto di studio ya. Dan foto saya itu ya ditempel-tempel itu di dinding-dinding studio itu ya, untuk dijadikan model ya bagi studio itu. Dan banyak orang yang bertanya di mana alamatnya, mana nomor teleponnya ya. Tetapi mami saya pada saat itu marah. Mami saya berkata, turunkan foto anak saya ini ya. Tidak bagus ditanya-tanya orang seperti itu ya, karena banyak orang yang tanya-tanya nomor telepon saya, alamat saya ya. Padahal pada waktu itu saya masih di proses di tangan dukun. Nah, awal saya mau cerita, awal perjumpaan saya dengan ilmu kebatinan, seorang yang memiliki ilmu kebatinan, ya, alias paranormal, orang katakan orang pintar itu, saya ini pada suatu sore hari itu, saya berjalan-jalan dengan mami saya. Nah, saya ini dikatakan anak mami, karena sering dengan mami saya. Ya, saya berjalan-jalan, saya masuk ibadah ya, ikut persekutuan ibu-ibu, saya pergi ya, bawa Alkitab, ikut saya. Ibadah ibu-ibu, kaum ibu-ibu, apa ya, saya pergi, ya ikut mami saya. Dan saya berjalan-jalan di pertokoan itu, kami bertemu dengan seorang bapak-bapak ya, yang memakai baju putih ya, sampai di kaki ya, bajunya. Ya, dan dia berkata, dia langsung tahan saya dengan mami saya. Bu, jangan dulu, Bu, berhenti dulu Bu sedikit, saya minta waktunya. Nah, jadi pada saat itu, mami saya dan saya berhenti. Dia bilang, Ibu, anak Ibu ini melayang, tidak berjalan di atas tanah. Ya, apakah Ibu tidak merasakan keanehan selama Ibu bersama dengan anak Ibu ini, melahirkan dia? Jadi, mami saya bilang, iya, memang aneh-aneh. Dia ini tidak sama dengan saudaranya yang 2 itu. Ya, aneh, banyak keanehan. Nah, itu Bu, dia bilang, itu Bu alasannya. Kenapa saya melihat ada sosok putih di badan anak Ibu. Ini, saya lihat. Makanya anak Ibu ini melayang. Kakinya itu tidak berjalan di atas tanah. Nah, pada saat itu mami saya ini darah tinggi ya Bapak Ibu. Beliau ini mengidap penyakit darah tinggi. Langsung beliau itu marah ya, Bapak Feto sama Bapak itu. Bapak ini. Bapak ini ada saja, Bapak ini. Masa anak saya tidak berjalan di atas tanah? Itu loh, kakinya itu ada di tanah. Masa Bapak ini bilang anak saya melayang? Itu, bukti itu saya lihat itu kakinya di tanah. Dia tunjuk kaki saya, memang saya berdiri di atas tanah, Bapak Ibu. Itu kaki saya, anak saya itu di tanah. Kenapa Bapak bilang anak saya melayang? Nah, Bapak itu bilang begini, Ibu sabar Bu. Ibu itu melihat memakai mata jasmani Ibu. Nah, kalau saya ini, Bu, punya ilmu kebatinan. Saya melihat dengan mata batin saya, Bu. Saya punya ilmu kebatinan yang tinggi. Saya bisa melihat, menerawang,
sosok apa yang di badan anak ibu ini. Makanya anak ibu ini bertingkah laku aneh. Dia ini aneh-aneh. Ya, dari kecil apa ibu tidak merasa aneh? Ini iya Pak, aneh Pak saya rasa. Nah, ibu mau tidak kalau saya mengeluarkan sosok putih di badan anak ibu ini supaya keluar dari badan anak ibu ini? Mau tidak saya keluarkan sosok putih ini di badan anak ibu ini? Bawa dia ke rumah, kalau ibu mau, bawa dia ke rumah, saya ingin mengeluarkan sosok putih di badannya anak ibu ini. Nah, jadi tanpa pikir panjang, mami saya itu langsung bilang, iya Pak, mau, saya ingin bisa Bapak mengeluarkan sosok putih itu. Iya, saya akan berusaha dengan teman-teman saya mengeluarkan sosok putih itu di badan anak ibu ini. Ya, kami akan berusaha supaya anak ini tidak aneh-aneh, Bu. Ya, jadi selesai pembicaraan itu, ya Bapak Ibu, tidak menunggu waktu lama, saya langsung ke rumah Bapak itu ya, yang berprofesi sebagai dukun supranatural, ya, ilmu kebatinan. Beliau mengatakan bahwa dia memiliki ilmu kebatinan yang tingkat tinggi, makanya dia bisa melihat orang-orang siapa yang mempunyai sosok lain di tubuhnya mereka itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya langsung dibawa ke rumah Bapak itu tersebut. Di mana alamatnya Pak? Langsung pergi kami ke rumah Bapak tersebut. Ya, dan di situ tidak lama kemudian datanglah teman-teman dukun paranormal Bapak itu ya, sekitar 10 orang ada di dalam rumah itu. Mereka baca mantra ya pada saat saya masuk itu, dan sudah menjelang malam itu Bapak Ibu, saya masuk ke kamar yang telah disiapkan oleh Bapak tersebut. Ya, mereka sangat baik menyambut saya ya. Silakan Dek, silakan. Ya, nama kamu siapa? Saya bilang Fei. Silakan, ini kamar kamu Dek. Nah, saya masuk ke kamar itu, lampunya itu 5 watt ya, lampu tidur, hanya lampu tidur, lampu neon itu, ya, yang kuning itu. Saya masuk ke dalam rumah tersebut. Saya awalnya belum merasakan apa-apa, Bapak Ibu, saya belum merasakan apa-apa. Nah, ketika tengah malam, saya tidak makan. Pada saat itu waktu dari sore malam itu tidak makan saya. Belum makan ya, mereka tidak juga kasih makan ya Bapak Ibu, karena mungkin mereka uji tes ya, uji tes ini kedua kekuatan ini Bapak Ibu. Mereka tidak makan, saya juga tidak makan. Nah, saya langsung masuk ke kamar dan saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya hanya seorang diri di tempat ini. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong saya, hanya Engkau yang bisa memampukan saya untuk melewati semua ini Tuhan. Karena apa? Saya begitu takut karena pada saat itu saya belum pernah tidur di rumahnya orang ya, maksudnya dalam keadaan seorang diri seperti itu ya. Mami saya ini sangat mempercayai mereka Bapak Ibu ya. Dan pada saat itu malam-malam itu saya melihat ya dinding-dinding daripada kamar itu berbicara Bapak Ibu. Di dinding-dinding itu keluarlah muka-muka yang sangat seram. Macam-macam muka ya Bapak Ibu. Jadi di dinding-dinding itu keluar wajah-wajah yang seram, menyeramkan. Dan saya menutup muka saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, saya hanya seorang diri di tempat ini. Itu saya berumur sekitar 14 tahun Bapak Ibu. Saya berumur 14 tahun pada saat itu, kelas 1 SMA. Ya, karena saya masuk ke SD sangat muda sekali ya, saya masuk SD, ya kelas 1 SD itu umur 4 tahun. Ya, saya hanya ikut-ikut kakak saya, saudari saya sekolah, tetapi gurunya berkata bahwa anak ini pintar, jadi naik-naik kelas terus ya, saya naik-naik kelas terus, dan saya terhitung 4 tahun di kelas 1 SD, dan ketika mau lulus itu saya dicuri umur 2 tahun ya, jadi di ijazah itu diambil umur 2 tahun, sehingga ada perbedaan waktu antara KTP dan ijazah itu ya. Di KTP 78, di ijazah itu saya lahir 77 ya, 76, di ijazah itu 76, dicuri umur 2 tahun ya, supaya saya itu bisa lulus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulailah penyiksaan pada malam hari ya. Saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Setiap malam
pekerjaan saya menguji Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang bisa saya andalkan, Bapak Ibu, selain Tuhan Yesus pada saat itu. Memang hanya andalan saya itu Tuhan Yesus. Dari sekolah minggu pun, ya iman saya itu sudah terbentuk ya dari masa anak-anak itu. Karena apa? Di kampung itu ya ada beberapa penglihatan yang saya lihat di dalam gereja itu. Tetapi bukan cuma saya, Bapak Ibu. Semua orang melihat ya, sampai agama Muslim pun pada saat itu masuk di jendela-jendela itu, mereka melihat bahwa seketika juga itu berubah podium yang sementara pendeta itu berkhotbah, berubah menjadi langit itu ya, langit dan bintang itu berbunyi itu, dan keluarlah darah yang sangat banyak dari podium itu, Bapak Ibu, sampai di lantai. Ya, saya duluan melihat, saya berteriak, kami anak-anak kecil ya pada saat itu, masih gereja di kampung itu di GPID. Ya, di kampung itu ya Bapak Ibu, dan kami berteriak, darah, darah, darah. Kami itu belum bisa cuma air dulu, daya, daya. Daya itu darah, Bapak Ibu. Darah itu mengalir dari atas podium itu, Bapak Ibu. Yang mengalir sangat banyak sampai di kursi-kursi itu. Ya, menjalar ke kursi-kursi jemaat itu, Bapak Ibu. Nah, kami anak-anak sekolah minggu ini duduk di depan ini, jejeran ya, masih kecil-kecil kami itu SD. Ya, semua dalam sekejap anak-anak dulu yang melihat. Ya, darah dan bintang, 3 bintang ya berkedip dan berbunyi bintang itu, dan Tuhan Yesus itu memikul salib. Ini nyata sekali Bapak Ibu, dan saya tidak akan melupakan peristiwa ini sampai saya mati ya, karena peristiwa ini nyata, dan itu penglihatan mata kami itu dibuka, penglihatan mata jasmani ini tidak ada, itu supranatural spiritual yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu. Nah, itu Tuhan Yesus memikul salib dan bintang itu berteriak ya, nah seperti itu, gempar ya Bapak Ibu. Dan dari gereja karismatik ya bersebelahan ya, tapi agak jauh sedikit posisinya, datang ke gereja kami ini semua, pakar-pakar dinding, semua ibu-ibu, bapak-bapak, mereka yang ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kami Tuhan dosa kami, karena semua mata melihat Bapak Ibu. Dan umat Muslim juga pada saat itu melihat, sampai penasaran, mereka loncat ya dari jendela gereja itu, karena full, gereja pada saat itu full, karena heboh. Dalam penglihatan semua mata itu heboh dalam melihat menyaksikan Tuhan Yesus itu pikul salib dari ujung ke ujung ya, dia pikul itu salib ya. Jadi sangat ya merinding ya saya melihat peristiwa itu, dan itu merupakan sesuatu kekuatan iman yang saya terbangun pada saat itu dari masa kecil saya itu ya, dari sejak SD. Nah, dan juga habis dari situ penglihatan di gereja kami itu GPID, didengar lagi di gereja sebelah ya, ini dari kampung ke kampung. Dulu itu belum ada heboh-heboh kamera ya seperti sekarang, handphone apa, jadi tidak bisa. Itu sekitar 35 tahun lalu di kampung sana ya. Dan di kampung sebelah itu mereka mendengar suara orang bernyanyi pada hari Minggu pagi. Nah, rupanya malaikat Tuhan yang bernyanyi itu Bapak Ibu, tidak ada orang di gereja ya, bernyanyi. Nah, dan pembangunan gereja itu segera terbangun. Pada saat itu gereja itu belum terbangun, dan terdengarlah berita yang begitu menggembirakan sampai orang dari kota itu membangun ya, gereja itu membantu ya. Dan itu peristiwa yang membuat iman saya bertumbuh dari masa kecil tersebut ya, sampai di masa remaja itu saya diproses Tuhan. Awalnya seperti begitu ya, bertemu dengan seorang bapak-bapak yang mempunyai ilmu kebatinan ya yang cukup tinggi ya. Dia bisa melihat saya, dia bisa melihat sosok putih yang di badan saya itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulailah penyiksaan saya di dukun tersebut ya, di orang pintar itu ya. Saya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan ya. Saya disuruh keluar Bapak Ibu. Nah, awalnya itu saya membaca Alkitab. Syarat utama yang mereka ajukan pada saat itu, tidak boleh membawa Alkitab. Yang pertama, tidak boleh masuk gereja, dan tidak boleh menyanyi-menyanyi, ya, memuji Tuhan maksudnya, tidak boleh. Itu katanya anti bagi mereka, ya. Kamu tidak boleh melakukan hal tersebut, ya, masuk gereja. Ya, saya masih kecil, saya bilang, iya Pak. Nah, mami saya iya. Nah, supaya dia bilang sosok putih itu cepat keluar dari badan kamu. Kalau tidak kamu menaati peraturan dari kami ini,
maka sosok putih itu akan lama keluarnya, ya, dan kamu akan siksa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saya ada diberikan waktu, ya, setengah hari untuk pulang ke rumah, ya, untuk mengambil baju-baju saya, ya, pada saat itu, ya, di tas, karena mereka bilang sepertinya kayaknya lama ini sosok putih ini mau keluar di badan anak ibu ini. Jadi dia harus lama, bertahan lama di rumah ini, ya, untuk kami bisa mengeluarkan sosok putih di badannya ini. Ya, jadi Bapak Ibu, saya pulang ke rumah, ya, saya ingat dengan ketiga persyaratan mereka, ya, dan di rumah itu saya bilang, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa membaca Alkitab ini, sedangkan mereka itu memeriksa tas, ya, mereka akan periksa tas saya yang akan masuk, ya, mereka sudah katakan itu, ya, setiap barang yang akan masuk disortir semua, ya, tidak boleh ada Alkitab itu, kitab suci itu tidak boleh, antinya mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran saya pada saat itu yang terlintas adalah robe Alkitab ini dan sembunyikan di badan kamu, anakku. Jadi pada saat itu Alkitab itu saya robek, ya, di Perjanjian Baru, ya, saya robek, ya, segini tebalnya, dan saya lipat kecil, saya sembunyi di BH saya ini, Bapak Ibu. Dan saya minta ampun, Tuhan, pada saat saya merobek, Tuhan Yesus, inilah andalanku. Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya beriman betul pada saat itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menolong saya, hanya kecuali Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi saya merobek Alkitab itu dan saya sembunyikan di BH saya, dan saya pergilah ke dukun itu dengan tas, ya, tas satu, ya, dengan mami saya antar, dan mereka sortir di tas itu, mereka lihat satu-satu baju saya, oh tidak ada, mereka bilang tidak ada, bagus, anak ini menaati peraturan yang kami buat. Tidak ada mereka menemukan Alkitab, padahal Alkitab itu sudah saya taruh di saya bilang, Tuhan, inilah kekuatanku, inilah Engkau Tuhan, Engkau bersama-sama dengan aku. Itu pada saat berumur 14 tahun, Bapak Ibu, saya hanya mempercayai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, karena iman saya sudah tertanam dari masa kecil itu, ya, saya mendapatkan penglihatan dan pengajaran dari guru sekolah minggu, yaitu sangat tertanam di hati saya, ya. Jadi pada saat mereka lihat itu, ya, saya masuk, lolos, dan saya menginap di rumah tersebut. Dan pada malam hari saya mulai membaca, mengeluarkan selembar demi selembar, ya, Alkitab itu dari baju saya, dan saya susun, Bapak Ibu. Saya susun bantal-bantal itu, Bapak Ibu. Sangat susah, ya, Bapak Ibu, kalau dalam terdesak kita membaca firman Tuhan itu, kalau dalam keadaan kita terdesak, ya, bersyukurlah kita dalam keadaan aman, kita boleh membaca firman Tuhan itu. Tetapi apabila kesesakan itu datang, maka kita akan kesulitan, ya, seperti yang saya alami. Ya, kita tidak diperbolehkan untuk membaca firman Tuhan. Dan yaitu cara saya itu dengan sembunyi-sembunyi saya membaca firman Tuhan itu. Dan saya menyusun bantal itu, Bapak Ibu. Saya menyusun bantal itu sekitar 3 bantal kepala itu. Saya menyusun dan saya membaca Alkitab itu, Bapak Ibu, di lampu yang di bawah. Dan saya harus menjaga keseimbangan tubuh saya supaya saya tidak jatuh, Bapak Ibu. Jadi gini-gini, ya, badan saya dalam membaca firman Tuhan itu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kuasa Tuhan pada saat itu menunjukkan langsung kepada saya bagaimana perlawanan bentrok antara dua kuasa ini, ya, Bapak Ibu, kuasa ilahi dan kuasa setan ini, bagaimana saling bertentangan, beradu, ya, Bapak Ibu. Saya hanya membaca firman Tuhan itu dan saya berkata dalam hati saya, Tuhan, tolong Tuhan saya, Tuhan seorang diri. Karena apa? Dinding itu, Bapak Ibu, setiap malam itu keluar kepala-kepala yang sangat menakutkan, ya, bentuknya sangat menakutkan, seram, ya, Bapak Ibu, kepala-kepala itu seram, ya, dia keluar dan hidup, seakan-akan hidup. Makanya saya berkata bahwa dinding itu hidup dan berbicara, Bapak Ibu. Dinding di rumahnya dukun itu, ya, di paranormal itu. Dan ketika saya membaca firman Tuhan itu, mereka yang ada di luar itu sekitar 10 orang itu berteriak.
panas, panas, panas. Kenapa? Anak ini berada di rumah ini menjadi panas, suasananya menjadi panas, Bapak Ibu. Suasana rumah daripada dukun ya, paranormal itu seketika itu berubah menjadi panas. Dan saya melihat ya dengan mata kepala saya sendiri benar-benar nyata kuasa Allah itu di dalam memerangi kuasa setan itu ketika kita membaca firman Tuhan. Itu Bapak Ibu saya baca baru 1-2 ayat ya, karena saya harus menjaga keseimbangan tubuh saya di lampu yang 5 watt ya. Tetapi mulut saya ini, Tuhan tolong, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan tolong saya ya. Karena saya meminta itu karena apa? Ya saya takut juga dinding-dinding itu Bapak Ibu. Saya berumur 14 tahun pada saat itu. Dinding-dinding itu ya hidup. Dan mereka berteriak, panas, panas, panas. Kenapa hawa rumah ini mendadak berubah menjadi panas ketika anak ini berada di rumah ini? Cepat keluarkan dia. Ya. Dan ketika ya Bapak Ibu, saya mendengar kunci itu, mereka mau membuka pintu itu ya, keluarkan dia dari kamar itu. Ya. Saya pura-pura tidur ya, saya cepat-cepat sembunyi Alkitab itu, saya pura-pura tidur. Saya bilang, oh Tuhan, orang mau bikin apa sama saya ini? Yang buka pintu itu bilang, lihat, dia lagi tidur. Anak itu lagi tidur. Tidak, keluarkan dia. Dia yang membawa hawa panas ini di rumah ini, keluarkan dia. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya diseret keluar Bapak Ibu. Diseret keluar ke ruang tamu itu, dan kalau disuruh angkat kaki 1 Bapak Ibu saya di situ. Disuruh angkat kaki 1, tetapi mulut saya ini berkata ya haleluya, 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 haleluya. Terus dukun itu bilang, saya belum sadar pada saat itu ya. Mereka hanya seret-seret saja saya, tapi saya belum haleluya, haleluya. Terus saya bilang, terus dukun itu bilang, apa ini anak ini bilang ini? Haleluya, 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 haleluya. Apa itu? Haleluya. Nah, setelah lama mereka berdebat, baru saya sadar. Ya, kayak seperti fly begitu saya, Bapak Ibu. Jadi, mereka pada saat saya dengar itu, haleluya, haleluya, apa yang Anda katakan? Ya, dan saya juga disiram, rupanya badan saya ini sudah disiram dengan air ya, 1 ember. Jadi saya dalam keadaan basah kuyup, Bapak Ibu, pas saya sadar itu. Ya, dan mereka itu sudah mandi, ganti-gantian mandi, siram badannya mereka karena apa? Kepanasan. Mereka rasa itu panas, sangat panas. Ya, dan saya sudah disiram juga basah kuyup, tetapi saya disuruh angkat kaki 1. Ya, saya angkat kaki saya. Ya, jika saya tidak mengangkat kaki 1, mereka akan menyiksa saya, Bapak Ibu. Jadi saya angkat kaki 1 sambil saya penyembahan, haleluya, dan saya tersadar. Mereka itu bilang, haleluya, haleluya. Apa itu haleluya, haleluya? Ya, saya bilang, apa ini ya? Saya tersadar, dan di situ sampai saya dapati ya, saya dapati di situ bibir saya ini pecah-pecah ya. Tetapi saya tidak tahu apa yang dibikin oleh mereka, tetapi suara Roh Kudus itu berkata, kamu ditempelin anakku, kamu ditempelin sama mereka ya, berapa kali kamu ditampar sama mereka, tapi saya itu dalam keadaan fly, tidak sadar ya, pada saat saya penyembahan ya, saya berkata haleluya, haleluya itu, rupanya saya ditempelin ya, karena saya lihat bibir saya ini pecah ya, mengeluarkan darah ya, jadi tapi saya tidak merasa apa-apa Bapak Ibu, saya tidak merasakan dingin, saya tidak merasakan bibir saya ini sakit, tidak. Tetapi yang saya lihat itu di kaca itu sudah pecah, ya bibir saya ini pecah ya, pecah 3 di sini, pecah 3 atas dengan bawah. Dan suara Roh Kudus itu bilang, kamu sudah ditampar anakku. Dan saya tidak rasa apa-apa Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan saya tidak rasa apa-apa pada saat itu. Karena fly Bapak Ibu, fly, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap diri saya ini. Nah, sekitar berapa jam sekitar jam 2 malam itu, mereka berkata, kasihan juga ya anak ini sudah kedinginan. Mereka berkata bahwa badan saya itu sudah menggigil, kedinginan. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa Bapak Ibu. Saya seperti merasakan badan saya ini tidak disiram. Ya, saya tidak merasakan dingin, saya tidak merasakan sakit ya pada saat itu. Kecuali setelah saya sadar itu, saya sadar pada besok harinya itu saya merasakan pedis ya di bibir saya merasakan pedis karena pecah ya. Tapi pada saat mereka lakukan saya tidak tahu apa-apa ya, saya tidak merasakan apa-apa ya. Dan mereka bilang kasihan juga ya anak ibu ini, nanti sakit dia. Nah, mereka ini mandi ganti baju Bapak Ibu, mereka siram tidak ganti baju basah kuyup di badan ya Bapak Ibu. Tetapi yang anehnya saya tidak merasakan dingin pada saat itu, tidak, sama sekali tidak.
dan mulut saya itu menyanyi terus, haleluya, 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 terus tidak ada berhenti-berhenti. Nah, sampai berhari-hari saya di tangan mereka, ya, pada akhirnya mereka tidak mampu, Bapak Ibu. Mereka tidak mampu mengeluarkan sosok putih di badan saya. Akhirnya saya dioper ke dukun yang lain, ya. Mengapa sampai dikatakan ini sampai 100 dukun ini mungkin lebih, ya, 100 dukun itu termasuk dukun abal-abal, Bapak Ibu. Yang saya hitung itu, dukun sakti itu sekitar 15 orang, ya Bapak Ibu. Dukun sakti itu sekitar 15 orang. Jadi ada juga dukun abal-abal, ya. Maksudnya dukun setengah-setengah, ya, standar ke bawah ada. Ya, jadi terhitunglah mereka ya sekitar 100, ya. Hitung kasar itu, ya Bapak Ibu. Karena saya ini berpindah-pindah dari tangan dukun satu ke tangan dukun yang satu. Jadi dari kampung satu ke kampung yang satu. Jadi mamiku itu terkenal di kampung itu bawa-bawa ayam. Jadi beliau itu, almarhum ibu saya, ya, mami saya itu terkenal, ya Bapak Ibu, di kampung itu suka cari ayam kampung. Karena apa? Untuk mau kasih makan dukun-dukun ini, untuk persembahan kepada dewa-dewa mereka, ya, kepada setan itu. Jadi sesembahan mereka itu ayam kampung, kambing, ya, kambing 2 ekor, Bapak Ibu. Jadi setiap minggu itu ada kambing 2 ekor dipotong, yang warnanya coklat agak kehitam-hitaman, ya, coklat kemerah-merah kehitam-hitaman, 2 ekor kambing, 5 ekor ayam kampung, ya. Jadi kalau mamiku itu datang di dukun-dukun itu, jadi turun, ya, dikasih turun itu dari trek itu 2 ekor kambing dengan 5 ekor ayam kampung. Ayam kampung itu harus putih, putih, ya Bapak Ibu, tidak boleh warna yang lain, harus putih, ya. Jadi seperti itulah perjalanan saya selama 1 bulan lebih, ya, mau 2 bulan, ya Bapak Ibu. Saya disiksa dari dukun satu ke dukun yang satu, dari dukun satu ke dukun yang satu, sampai kami itu mencari dukun yang terkenal, Bapak Ibu, sampai di Manado. Kami lari ke Manado, ya, mencari dukun itu. Dan dukun-dukun di Manado itu apa, Bapak Ibu? Unik, ya, mereka pakai Alkitab. Jadi dukun di Manado itu pakai Alkitab. Yang mana orang buka Alkitab? Wah, ini berbicara. Jadi orang buka itu acak, ya, Alkitab itu. Nah, jadi di tangan dukun itu, Bapak Ibu, segala macam saya terima. Penyiksaan saya mulai dari 5 panca indera ini, ya Bapak Ibu, disiksa. Mulai dari mata saya itu ditaruh bawang merah, ya Bapak Ibu. Bawang merah itu pedis, ya Bapak Ibu. Sedangkan saja kita mengupas bawang merah itu sudah pedis, ya, uapnya dari bawang merah itu. Apalagi dimasukkan di mata, Bapak Ibu. Nah, saya pada saat itu hanya diam menerima penyiksaan itu, dan hanya Tuhan yang tahu penderitaan saya pada saat itu. Kalau saya menceritakan begini, Bapak Ibu, saya mengingat lagi kejadian yang saya alami sekitar 5 tahun lalu. Saya mengingatnya kembali. Dan hidung saya ini ada baki itu, ya, baki itu sudah lengkap dengan baki penyiksaan. Saya katakan itu baki penyiksaan untuk saya, ya. Ini sudah ada air itu air rica, ya Bapak Ibu. Air rica dicampur dengan rica Jawa. Mereka mengatakan hal itu kepada saya. Ini, ya, bilang dia, ini air rica dicampur dengan air rica Jawa, kami saring. Dan jikalau kamu tidak mau menyembah kami, mengakui kami, kuasa kami, maka kamu akan kami siksa. Jadi kamu percaya siapa? Percaya Tuhanmu atau percaya kami? Nah, seperti itu saya ditodong begini, Bapak Ibu. Mereka tunjuk begini, saya di tengah-tengah, ya. Dan dukun itu sekitar 10 orang lebih, ya, di dalam menyiksa saya. Jadi saya langsung berteriak pada saat itu, Bapak Ibu. Saya langsung katakan, saya percaya Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Nah, mulailah penyiksaan itu satu persatu. Jadi dalam setiap kali penyiksaan, satu penyiksaan itu ditanya lagi, kamu masih percaya Tuhanmu? Iya, saya masih percaya. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya berteriak, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Selama 1 bulan lebih, Bapak Ibu, saya mendapatkan penyiksaan seperti itu. Dan di tangan dukun ini, ya, terjadi kebohongan, ya. Mereka katakan bahwa saya ini diguna-guna oleh cowok, ya. Saya ini diguna-guna oleh cowok. Saya ini mendapat ilmu, ya. Ada ilmu sama udah itu, ilmu gila-gila sadipi, ya. Diberikan, dikirim sama cowok. Cowok itu suka kepada saya. Karena saya menolak cintanya, ya, maka cowok itu memakai dukun dan mengirim ilmu itu, sehingga
saya itu akan dibuat menjadi mati, ya, dan miring-miring sedikit, ya, karena saya menolak cintanya, ya Bapak Ibu. Jadi bukan saya ingin berbangga diri juga ya dalam kesaksian ini, tetapi ya itulah masa muda saya ini banyak juga ya para pria itu, cowok-cowok itu yang naksir sama saya ya, tetapi saya belum tertarik ya ke pacaran-pacaran seperti itu, karena saya ini anak mami ya Bapak Ibu, dengan orang tua terus ya, jaga toko, bantu-bantu orang tua ya. Saya tidak suka dengan pergaulan-pergaulan dengan teman-teman kesana kemari, tidak ya Bapak Ibu. Saya membantu orang tua dari sejak remaja itu. Saya suka membantu orang tua di dapur, memasak, bikin kue ya. Biasanya kue itu saya jual di toko ya, karena orang tua punya toko ya. Jadi saya membantu orang tua itu ya, bukan mengisi waktu. Dalam hal ini mengisi waktu ya, saya membuat kue tersebut ya, dan orang-orang itu yang membeli mengatakan enak kuenya anaknya Ci ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, penyiksaan yang saya alami ya, kuku saya ini terangkat ya, karena rica Jawa itu masuk di kuku saya ini Bapak Ibu. Rica Jawa itu masuk ya, mereka tekan, mereka bilang, kamu percaya siapa? Percaya Tuhanmu atau percaya kami? Saya bilang, percaya Tuhan Yesus. Saya tidak pernah menyangkal iman saya kepada mereka Bapak Ibu. Saya tetap percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Ya, saya katakan kepada mereka, saya percaya Tuhan Yesus. Ya, dan terjadilah penyiksaan itu. Ya, satu-satu. Dan hidung saya ini masuk ya, air rica dicampur rica Jawa itu sangat pedis Bapak Ibu, sangat pedis. Dan ketika masuk di hidung saya itu, roh saya ini keluar Bapak Ibu. Tiba-tiba dari kaki itu dingin, lidah itu masuk Bapak Ibu, lidah saya ini masuk ke dalam sampai di sini. Lidah ini akan masuk pelan-pelan dan terputar. Dia terputar ke dalam, masuk, dan roh itu keluar dari kepala ini Bapak Ibu, keluar dari ubun-ubun kepala ini. Nah, saya tiba-tiba merasakan saya sudah digendong Tuhan Yesus, ya seperti begini, bayi-bayi umur 8 bulan di sebuah taman, ya taman yang sungguh indah, dan ada batu di sebelahnya. Tuhan Yesus memakai jubah putih dan selendang merah, ya. Saya digendong-gendong bayi-bayi sekitar berumur 8 bulan, bontek ya Bapak Ibu, digendong-gendong begini. Saya tidak lagi merasakan penyiksaan yang mereka siksa di dalam tubuh saya ini. Saya sudah menghilang, ya sudah roh saya ini sudah keluar Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi di badan saya. Jadi mereka siksa-siksa, kocok-kocok tangan saya ini ya, begini ya, pensil ini ditaruh begini, itu 5. Tangan saya ini ada yang menahan, ada yang bagian kocok-kocok, di kaki juga. Jadi pensil ini ditaruh begini Bapak Ibu. Terus ini jari ini dilipat begini. Jari dilipat begini, pensil di sini, ditaruh sini dan dilipat. Itu digosok-gosok begini melepuh Bapak Ibu. Ini ya, ada bekas hitam ini. Bekas hitam di sela-sela jari saya ini, masih ada bekasnya. Itu luka semua Bapak Ibu, luka. Ini luka ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada bekas-bekasnya ya di jari saya ini hitam. Itu melepuh ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa pegang sendok ya. Saya tidak bisa beraktivitas, jalan pun seperti suster ngesot ya pada saat itu. Karena melepuh kaki saya. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam proses itu mereka paksa saya minum darah ayam, ya darah ayam itu dipotong malam-malam di atas kepala saya, dan saya harus meminum darah itu langsung, ya. Saya tidak mau meminum, saya dan darah Yesus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya berteriak. Dan darah itu meluncur dari kepala saya, ya mereka kasih meluncur dari kepala, dahi, dan saya harus meminum darah ayam itu ya, darah ayam jantan itu. Dan saya menahan mulut saya tidak mau buka, dan mereka mencekik leher saya ya, pada saat itu. Buka mulut kamu anak, buka. Jadi secara tidak langsung tidak mau ya, pada saat itu saya meminum darah ayam itu, terminum ya Bapak Ibu, rasanya kayak anyir-anyir asin, kayak memuntah saya rasa ya, meminum darah ayam itu, darah ayam segar itu, jijik ya. Dan saya
dalam hati saya menolak, saya memberontak, tetapi apa daya, saya hanya seorang anak kecil pada saat itu, remaja berumur 14 tahun, dan mereka semua menahan tangan saya, ya, dan mereka memaksa saya untuk meminum darah itu, dan terminum ya Bapak Ibu, dan mereka baca-baca mantra, yang menyuruh saya, memaksa saya untuk meminum di botol aqua itu air-air yang sudah dimantra-mantra itu ya Bapak Ibu, ya. Jadi saya terkadang mereka paksa begitu, saya memberontak, ya, saya tahan itu air di mulut saya, di dukun itu, saya kumur-kumur ulang lagi, saya dan darah Yesus, saya hamur ulang ke muka dukun itu. Jadi Bapak Ibu agak lucu juga ya. Jadi dukun itu saya hamur di mukanya sudah dengan lendir-lendir saya Bapak Ibu, dengan dahak-dahak saya, karena saya menangis ya, menangis sudah pilek masuk dingin. Kenapa? Mereka menyiksa saya dari pagi, siang sampai tengah malam. Tengah malam itu kalau jam 12 malam saya sudah di tengah laut itu Bapak Ibu, dengan kain putih, kain hitam. Ya, itu ilmu. Ya, jadi kain putih, kain hitam itu tidak ada orang yang menahannya, tetapi kain itu terbang di atas laut Bapak Ibu, dan saya ditaruh di tengah-tengah sebagai jaminan. Ya, kalau kain putih itu tenggelam, berarti ilmu putih itu kalah. Kalau kain hitam tenggelam, maka ilmu hitam itu kalah. Ya, disinilah mereka melihat antara sisi putih dan sisi hitam. Ya, dan saya di tengah-tengah. Apa yang mereka lakukan kepada saya? Mereka tenggelamkan saya. Ya, dari kepala saya ini ditahan. Jadi saya ini bernafas dengan air laut Bapak Ibu, mati. Dan pada saat hanya 5 menit saya rasakan saya ditekan kepala saya, dan saya menghirup air laut itu, ya, keluar lagi roh saya ini, ya, lidah ini masuk lagi ke dalam, dingin semua badan, dan saya digendong-gendong Tuhan Yesus di kerajaan surga itu ya, sebuah taman itu ya. Saya bilang aneh, saya rasa aneh pada saat itu, tetapi saya terima proses itu, perjalanan itu, ya. Dan setiap itu mereka mendeteksi tangan saya, kok anak ini hidup mati hidup kayak seperti aneh ya. Dan pada saat awal-awalnya mereka mendeteksi ini, denyut nadi ini tidak ada, mereka bilang, waduh mati kita, anaknya anaknya ibu ini sudah mati kita bikin, karena tidak ada denyut nadi, tidak ada Bapak Ibu, sudah lari ya. Tetapi keesokan paginya hidup lagi. Nah, kembali ke badan saya ini, dan saya sadar sudah jam 10 malam, baju saya sudah diganti ya, karena ada istri-istri daripada dukun itu ya di rumah itu yang menggantikan baju saya. Mereka yang memasak, ya, mereka baik secara manusia, mereka baik ya, istri-istrinya, tetapi suaminya dukun itu yang menyiksa saya Bapak Ibu. Mereka yang menyiksa saya dari pagi, siang sampai malam ya. Dan ketika berjalan waktu di dukun itu Bapak Ibu, saya diizinkan Tuhan memakai setan memakai tubuh saya. Setan itu merasuki tubuh saya Bapak Ibu. Ada itu berjalan beberapa minggu itu ya. Setan itu memakai tubuh saya sekitar 1 minggu lebih ya. Itu saya melihat kok muka saya itu di cermin berubah menjadi muka nenek-nenek sihir Bapak Ibu ya, menjadi muka yang sangat tua, dan di wajah saya ini bisul-bisul ya, di wajah saya ini bisul-bisul. Jadi saya katakan, Tuhan, ini bukan muka saya, ini bukan saya Tuhan, ini bukan saya ya. Jadi Bapak Ibu, seketika kaca lemari itu ya, saya tumbuk pakai tangan saya ya, kenati kaca itu ya, ini tangan ini bisa masuk ke beling-beling kaca itu ya, tapi saya tidak rasa. Saya bilang ini bukan saya. Mereka lihat ya, sudah berdarah-berdarah tangan saya, tetapi saya tidak rasa apa-apa ya. Saya bilang ini bukan saya, ini setan ya. Dan saya ingin membunuh kakak saya ya, cici saya pada saat itu memakai jangkar. Saya ambil jangkar itu dan saya ingin menusuk dia, dan dia berkata, dia tahan tangan saya begini, kuat ya, cici saya itu kayak tomboy ya, kayak laki-laki. Dia tangkap tangan saya itu, dan dia bilang, darah Yesus berkuasa. Mami kemasukan dia ini, mami kemasukan setan. Ya sudah, kemasukan setan. Jadi dipanggillah beberapa hamba Tuhan di kota Palu ya pada saat itu. Ya, sampai saya itu dititipkan di salah satu gereja Pantekosta ya di Palu itu untuk penyembuhan, pemulihan ya.
daripada dikeluarkan setan-setan itu ya, tetapi tidak keluar-keluar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman hidup saya, pengalaman spiritual saya, supernatural saya itu, siapa yang bisa mengeluarkan setan itu? Ya hanya diri kita sendiri, iman kita sendiri yang bisa mengeluarkan setan-setan itu dari tubuh kita sendiri. Ya, hamba Tuhan hanya membantu, hanya media sebagai membantu. Ya, kecuali hamba Tuhan itu siap betul, dia langsung menghadapi peperangan itu secara nyata. Tetapi apa yang saya temukan pada saat itu, tidak ada hamba Tuhan yang siap secara full 100% di dalam menghadapi setan di dalam diri saya ini, Bapak Ibu. Dulu saya sampai panjat-panjat plafon, dalam hitungan detik saya sudah ada di atas bumbungan ya Bapak Ibu. Karena di bawah roh, ya terasa ringan sekali badan saya ini. Ya, tiba-tiba saya itu sudah ada di atas pohon jeruk. Saya tidak tahu bagaimana cara naiknya. Ya, tiba-tiba sudah ada di atas pohon jeruk. Ya, pohon jeruk itu banyak durinya Bapak Ibu. Tetapi yang anehnya tidak ada sedikit pun tergores di badan saya ini. Ya, luka ataupun apa. Saya sudah senang-senang Bapak itu jeruk itu di atasnya. Pohon jeruk itu jeruk jeruk ikan itu ya Bapak Ibu. Ada di samping rumah itu dulu di Palu. Aneh, semua orang lihat itu aneh pada saat saya kemasukan setan itu. Dan lidah saya ini mengeluarkan batu Bapak Ibu, karena saya bisu beberapa hari, ya lidah ini tidak bisa bicara, tidak bisa sama sekali bicara, bisu, ya seperti ketarik ke dalam ya lidah saya ini, bisu. Dan pada hari Jumat atau malam Selasa itu ya, saya itu makan, sementara mau makan dengan keluarga, ya sudah ada makanan di meja makan itu, saya muntah Bapak Ibu, tetapi muntah darah, ya muntah, saya muntah, ternyata darah itu dari lidah saya Bapak Ibu, dan mami saya berkata bahwa saya ini sudah TBC, ya saya sudah TBC, aduh anak saya ini sudah TBC karena muntah darah segar Bapak Ibu. Tetapi pas diselidiki di meja itu, ya dan lidah saya ini lubang. Ya pertama awal keluar batu itu batu bagian depan lidah. Ya batu putih Bapak Ibu, putih, batu itu putih. Nah, jadi mami saya itu bilang muntah darah, pas dia dapat lihat itu di meja makan, loh ini ada batu mustika lagi, batu mustika. Oh beruntung sekali saya ini dapat batu mustika terus. Mami saya bilang begitu. Ah ini mustika lidah ini. Dia katakan, anakku ini memang membawa keberuntungan, mustika lidah. Walaupun dia agak kesal ya Bapak Ibu, karena masakan yang dia masak itu, yang mami saya masak itu kasihan, belum dimakan. Ya belum dimakan, tetapi makanan itu sudah darah semua. Karena apa? Darah yang dari lidah ini tersembur seperti air keran Bapak Ibu. 3 ini satu-satu dia keluar, di samping ini 2, di samping lidah ini 2, di tengah ini 1. Nah, jadi mamiku bilang biar saja, biar nanti saya masak ulang, ini mustika lidah nak, mustika lidah. Jadi dikumpul batu itu 3 biji, ditaruh di kotak perhiasan. Ya, mamiku simpan di lemari baik-baik, dibungkus baik-baik, karena beliau mengatakan bahwa besok pagi dia akan mengecek batu ini di toko perhiasan. Ya, karena batu mustika lidah ini dia tidak gampang ini keluar langsung dari lidah lagi. Karena bocor Bapak Ibu, lidah saya itu bocor. Yang aneh yang membuat aneh, ya pada saat darah itu sudah memuncul deras ya di meja makan itu, tiba-tiba besoknya lidah ini langsung ketutup ulang, tidak ada apa-apa. Dan pada besok harinya batu yang mami saya dapat itu ya di meja makan yang tersembur dari lidah, ya ada yang dikorek, yang di samping ini sempat mami saya korek, oh ini muncul, ya muncul lagi satu di samping ini, jadi dikorek, ya batunya itu beda-beda, tapi warnanya putih seperti batu laut itu, bulat-bulat, ya. Jadi beliau simpan di lemari. Keesokan harinya beliau sudah berdandan ya cantik-cantik ya dengan saya mau pergi di toko perhiasan emas. Mau ngecek ini batu mustika ya, batu mustika lidah ya. Jadi mau dicek, mau ditanya berapa ini harganya ini. Jadi pada saat kami mau pergi ke sana sudah berganti gagak-gagak ya, so cantik-cantik ya, enggak taunya batunya hilang Bapak Ibu, tidak ada di kotak perhiasan itu. Sampai mami saya itu bingung, ini kemana di batu ini kok hilang ya, padahal saya itu simpan di sini ya, cuma mami saya yang tahu. Dia simpan baik-baik di situ. Cari bongkar semua satu lemari tidak dapat ya Bapak Ibu. Hilang batunya. Nah,
dan lumpuh. Saya sempat lumpuh Bapak Ibu, dan keluarlah di kaki kiri saya ini rambut sekitar 2 meter ya, dicabut ya, dicabut. Orang baca itu Pak Tarek lama sekali ya, panjang sekali rambut itu, dan saya itu geli-geli ya, merasakan geli. Saya bilang geli, ketawa-ketawa ya saya. Nah, pada saat dicabut rambut itu, saya langsung berjalan. Padahal sebelumnya saya ini Bapak Ibu sudah keluar masuk rumah sakit karena sakit. Ya, dideteksi di rumah sakit tidak ada penyakit yang saya alami. Bapak Ibu, semua rumah sakit ya di Palu itu sampai di CT scan dari kepala sampai ujung kaki tidak ada penyakit. Ya, perut saya sakit. Ya, semuanya sakit saya rasa, dan dulu itu kepala saya itu seperti balon itu ya, kalau dipegang itu lembek ya Bapak Ibu, lembek. Nah, itu keanehan-keanehan yang terjadi pada diri saya, yang mungkin bagi kita secara manusia dunia nyata itu di luar nalar logika kita ya Bapak Ibu, tetapi itu nyata, itu saya alami. Karena apa? Tuhan ingin menunjukkan kepada saya perbedaan dua dunia ini, yaitu dunia nyata dengan dunia alam supranatural, spiritual, dan dunia setan itu berbeda. Ya, masing-masing dunia itu berbeda. Ya, Tuhan ingin mengajarkan kepada saya, ini anakku, ini dunia setan, ini duniaku, dan ini dunia nyata. Nah, saya harus pintar untuk membedakan ketiga dunia ini ya Bapak Ibu. Jadi, ketika tubuh saya ini dirasuk setan Bapak Ibu, besi yang begini bengkok di tangan saya cuma tarik-tarik begini, bengkok ya Bapak Ibu, karena ada kekuatan ekstra yang saya dapat ya pada saat itu, tetapi dari kuasa kegelapan ya. Dan saya bisa membedakan hamba Tuhan mana yang siap, hamba Tuhan mana yang tidak siap. Nah, itu yang Tuhan tunjukkan kepada saya ya. Manakala hamba Tuhan itu siap ya, di sana itu yang saya dapati pada saat itu tidak ada yang hamba Tuhan yang siap, yang full 100% tidak ada. Banyak yang menolak di dalam melayani saya ya, sibuk pelayanan apa ya, mungkin mereka karena memang sibuk pelayanan ya. Tetapi hamba Tuhan juga yang datang yang setengah siap itu tidak mampu, karena mereka melihat ada ular besar di badan saya ini yang siap menerkam mereka. Mereka lari ya, mereka pamitan. Dan ada juga yang agak-agak siap, mereka berdoa dan cepat-cepat pergi ya Bapak Ibu. Saya katakan yang 100% yang siap memakai persenjataan kuasa Allah pada saat itu tidak ada yang 100% yang siap, yang siap di dalam doa dan puasa dan penyembahan, tidak ada Bapak Ibu. Jadi pada saat itu hamba Tuhan yang agak siap di level yang standar-standar ya, setengah-setengah ini, saya itu takut menghadapi mereka ya, padahal mereka itu baru persiapan. Mereka baru persiapan di rumahnya, saya sudah deteksi dari rumah. Oh, bakalan ada hamba Tuhan, karena saya dengar suara setan itu di telinga saya. Bakalan ada hamba Tuhan yang datang kemari. Tetapi persiapannya standar-standar saja. Ya. Jadi setan itu tertawa ya, Bapak Ibu. Tidak menanggapi secara serius, karena persiapan hamba Tuhan itu setengah-setengah. Tidak ada yang 100% yang full, yang boleh dikatakan powernya itu full di dalam menyerang peperangan roh itu full, tidak ada ya. Jadi setan itu bilang di telinga saya, ini cuma standar-standar saja, ini biasa-biasa saja, lawan kita ini biasa-biasa saja. Tetapi manakala hamba Tuhan itu sudah mau datang ke rumah itu, saya sudah gelisah. Saya bilang sama suami saya, jangan kasih masuk dia ya di rumah ini, jangan. Saya panas, saya bilang begitu. Panas badan saya, hati saya itu panas ya, bergetar. Karena setan, di badan saya ini ada setan Bapak Ibu. Ada nenek-nenek itu yang muka tua yang saya lihat itu, yang di cermin. Jangan kasih masuk dia di rumah. Ya, barusan dia melanggar di depan pintu itu, masih di halaman rumah, saya sudah tahu. Ini dia pendetanya. Padahal persiapannya itu tidak full Bapak Ibu, hanya standar, biasa-biasa. Tetapi ada begini, kekuatan yang saling bertentangan antara dunia setan ini dan dunia Allah. Ya, apalagi jikalau hamba Tuhan itu persiapannya powerful, mantap, ya, memakai persenjataan Allah, doa dan puasa penyembahan, itu belum kita melangkah ke kaki kita ke rumah yang dirasuk setan. Setannya sudah bateria itu di rumah. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi sebelum hamba Tuhan, sebelum menghadapi pelayanan seperti ini, harus menyiapkan diri betul-betul
di dalam memberkati tubuh jasmaninya, rohnya itu memakai persenjataan Allah yang lengkap, Bapak Ibu. Ya, supaya powernya itu keluar. Bukan power kita manusia, bukan. Tetapi power firman Tuhan itu yang ada di dalam roh kita itu keluar. Dan itu yang berperan melawan setan tersebut. Ya, itu yang saya alami dan saya dapati pada saat tubuh saya ini dipakai setan, Bapak Ibu. Jadi saya ini sudah keliling rumah sakit ya, di Kota Palu itu, sampai rumah sakit jiwa pun saya masuk ya, semua rumah sakit saya masuk. Dan apa, besi-besi itu, pokoknya bengkok-bengkok saya bikin. Jadi besi-besi, 10 orang yang bertahan tidak akan mampu, 5 orang laki-laki yang besar bertahan tidak mampu. Jadi dokter itu bilang, Bu, bukan penyakit di sini, Bu, ini penyakit alam lain, alam goib katanya. Ini penyakit alam lain, ya, bukan penyakit alam dunia nyata ini. Lain, anak ibu ini sakitnya lain. Coba ibu kasihan, pergi ke orang pintar, ya. Banyak di Manado sana orang pintar ya. Jadi kami ke Manado lagi. Jadi kami menyusuri setiap kampung itu cari orang pintar. Jadi kami ini dengan mami saya ini dulu mencari orang pintar, dukun. Jadi saya ini seperti Tuhan izinkan hidup saya ini melihat kuasa Allah begini, kuasa setan begini, ya, kuasa penyamaran. Setan bisa menyamar ya Bapak Ibu sebagai malaikat terang. Saya sudah dapat sampai di level itu, ya. Jikalau suara setan itu menyamar seperti suara Tuhan, bisa saya bedakan Bapak Ibu, ya, dengan saya melihat penglihatan di alam roh, ya. Dia memakai wujudnya itu seperti Tuhan Yesus, tetapi ya di bawahnya itu ada ekor, Bapak Ibu, ular. Jadi saya mengecek, ya, di alam roh itu, ya, itu suara sama-sama, ya, penyamaran roh itu saya bisa tahu, bisa deteksi, ya, kalau saya berpuasa, berdoa, ya, walaupun setengah hari, ya, Tuhan akan tunjukkan itu kepada saya. Ini anakku, ini bukan rohku, ini roh samaran, ini roh Lucifer yang menyamar seperti aku, ya, supaya manusia itu terkelabui, ya, terkelabui oleh siasat tipu daya muslihat iblis tersebut, Bapak Ibu. Jadi ketika perjalanan saya bersama dengan Tuhan di tangan dukun itu, memang iman saya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan ketika pada saat berbulan, 1 bulan lebih mau 2 bulan saya disiksa di tangan paranormal itu, dukun itu ya, orang pintar, punya ilmu kebatinan itu ya, kami pindah-pindah, ya. Jadi di salah satu rumah dukun itu Bapak Ibu terjadi gempa, goncangan, ya. Di salah satu rumah itu terjadi goncangan, ya, dan ketika itu dinding rumah daripada dukun itu Bapak Ibu, mereka sekitar 10 orang lebih, ya, banyak ya. Kalau kami itu datang di dukun satu, dukun-dukun yang di bawah itu sudah berkumpul semua ya, ada 5 orang, 10 orang, 15 orang, ya, untuk membantu dukun yang satu ini, ya. Mereka itu baca mantra semua, ya, dan makan minum sambil baca mantra, ya. Mereka berdoa, bukan berdoa ya, baca mantra itu di bawah pohon beringin itu ya Bapak Ibu, dan makan nasi sesajian itu ada warna merah, ada warna hitam, ya, nasi pulut, pokoknya nasi kuning, segala macam baki-baki itu ya. Dan di situ sudah ada daging ayam, daging kambing, ya, macam-macam. Dan di tangan mereka itu saya tidak pernah makan sampai 3-4 hari, 5 hari saya tidak pernah makan. Karena apa? Bagaimana mungkin saya memakan makanan yang mereka sajikan kepada saya? Pada saat itu makanan itu awalnya berbau kari kambing, kari ayam rica-rica, semua pala-palanya ayam kampung ya Bapak Ibu, itu sungguh enak ya dilihat secara mata jasmani kita, itu sungguh lezat. Ya, sungguh enak ya, apalagi makanan kampung itu ya, di kampung itu santannya kental-kental ya, sungguh enak kalau dilihat secara mata jasmani kita. Tetapi manakala saya berdoa, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini, hanya itu doa yang saya tahu Bapak Ibu pada saat itu, pada saat saya berumur 14 tahun, saya belum tahu doa-doa yang panjang-panjang, yang indah-indah, saya belum tahu. Saya hanya katakan Tuhan Yesus berkatilah
makanan ini untuk saya makan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, seketika itu juga makanan itu akan berubah Bapak Ibu. Berubah menjadi bau kemenyan, bau pohon-pohon goringo ya, seperti obat-obat itu ya, bau dupa ya, bau seperti apa yang dibakar-bakar itu ya. Ada lagi satu tumbur kayak apa gimana ya, yang berbau-bau kayak macam aneh, bagi saya itu asin, pokoknya asin makanan itu. Awalnya saya mencium bau makanan itu, bau kari yang sangat lezat ya, saya ingin menyantap makanan tersebut, tetapi manakala saya berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini, berubah Bapak Ibu, berubah bau itu menjadi bau yang sangat asing bagi saya, dan saya langsung membuang makanan itu. Saya bilang ini bukan makanan saya, ini makanan setan. Saya tidak mau memakan makanan setan, saya tidak mau masuk di dalam badan saya, ini makanan setan. Dan dukun-dukun itu sangat marah Bapak Ibu. Langsung saya disiksa. Ya, mereka ambil itu makanan, mereka sono-sono sampai picah-picah juga bibir saya. Karena sendok itu ya saya kancing dengan gigi saya tidak mau makan. Tidak ada saya mau makan. Ya, sehingga berhari-hari saya tidak makan pada saat itu, yang adanya saya kenyang terus. Mereka bilang, oh ini anak ini tidak minta makan ya, tidak lapar apa ini anak ini. Berhari-hari Bapak Ibu saya tidak makan, sehingga pada saat itu kulit saya ini kulit bungkus tulang, sangat kurus. Ya, pada saat itu saya hanya minum air putih, dan air putih itu pun air yang sudah masak ya, namanya di kampung tidak ada air galon, air masak. Jadi air itu dimasak di api Bapak Ibu, satu-satu panci yang besar mereka masak, dan mereka saring taruh di ember itu, ember yang sedang itu, yang besar, agak besar, untuk dipakai air minum. Nah, dari situ mereka tuang-tuang ke poci ya, ke ceret itu, ceret minuman itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, mereka makan, mereka tunggu, habis kami makan kami akan siksa lagi kamu ini, sedemikian rupa. Rupanya melawan ini anak ini ya, kepala batu ya, dia ini kepala batu. Dan Bapak Ibu, saya pergi ke dapur, saya cium air itu ya, saya cium, saya bilang Tuhan Yesus berkatilah minuman ini, dan saya cium lagi tidak berubah baunya, dan saya minum Bapak Ibu itu di air masak itu, saya ambil begini dan saya minum, bunyi ya Bapak Ibu, gini, jadi saya minum itu, tenggorokan saya itu terbuka Bapak Ibu, habis satu ember yang begitu yang sedang itu habis, saya sikat habis, dan itu yang memberikan kekuatan kepada saya untuk melanjutkan hari berikutnya, beberapa hari lagi tidak makan ke depan. Dan pada saat mereka mau mencari air minum, ini dukun-dukun ini kan sudah kepedisan, mereka itu makan di bagian depan ya, dengan baki-baki itu, dengan nasi kuning, ada nasi hitam, kulit hitam itu ya, pokoknya macam-macam nasi sudah di situ dibikin seperti tumpeng itu. Sudah enak-enak makan, cari air minum habis. Jadi istrinya mau sendok itu air, mereka bilang sudah tidak ada itu air. Dan istrinya bilang ini anak ini yang minum, anaknya Ci ini yang minum. Dia kasih habis itu air, baru bunyi-bunyi. Langsung itu suaminya mereka itu bilang, siksa dia lagi, sedemikian rupa. Karena apa? Karena setan air yang ada di badan anak ini sudah bertengger lagi, setan air di badan anak ini, siksa dia sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu, saya habis minum air itu, udah kenyang-kenyang, perut disiksa lagi ya Bapak Ibu. Disiksa, masuk lagi air rica, apa segala macam. Oh Tuhan, saya bilang saya tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Saya tidak sanggup lagi pada saat itu. Dengan berbagai penyiksaan yang saya alami, saya tidak sanggup. Dan saya juga ingin bunuh diri ya berapa kali. Ya, saya lari ke laut itu, saya lihat tidak ada orang di situ. Saya lihat gunung, laut, hutan, saya berhenti di situ. Ya, kalau orang bunuh diri itu sudah nekat ya Bapak Ibu, dia tidak mau di keramaian-keramaian, dia larinya itu ke orang yang tidak ada orang, yang sunyi. Dengan Tuhan Yesus saya tidak ingin lagi hidup. Ya, karena apa? Karena ada kuasa setan itu juga ya mengganggu hidup saya pada saat itu ya. Jadi ada dua kuasa ini yang jalan. Jadi pada saat saya turun dari taksi itu, saya turun. Dan saya tidak tahu berenang Bapak Ibu. Saya takut di kedalaman air, dan takut takut ya di kedalaman air itu, karena saya tidak bisa berenang. Tetapi pada saat saya mau bunuh diri itu, saya pergi ke kedalaman air itu ya, seperti di bawah.
dan kaki saya itu saya rasa sudah tidak menginjak dasar laut itu. Saya bilang sudah, saya out. Pada saat itu saya berdoa, Tuhan ambillah nyawaku Tuhan Yesus, karena saya sudah senang berada di pangkuanmu, Engkau gendong-gendong saya. Dan Bapak Ibu, tiba-tiba saya pikir saya sudah mati, ya. Ketika hilang begitu, ya gelap, dan saya ini sudah ditemukan ada di salah satu rumah penduduk pada saat itu di kampung, ya, berapa kampung jauh ya dari kampung kami. Dan heboh pada saat itu, mereka bilang, ini anaknya ini ibu, ini anaknya ibu, ini dari kampung sana, kenapa sudah ada di sini, ya. Saya dibawa oleh dua orang pria, dan mereka tidak mengenal sesosok dua pria itu. Mereka tidak mengenalnya, ya. Mereka bilang mukanya itu asing bagi kami, ya. Tapi kalau di kampung itu, ya, namanya orang kampung, ya, di sana itu pasti di antara kampung sesama kampung itu mereka saling mengenal, walaupun itu dari kampung sebelah, tapi ini mereka tidak mengenal. Mereka bilang mukanya kami tidak kenal, tidak tahu dari mana. Mereka berdua itu yang membawa anaknya ini ke sini, ke rumah ini. Dan saya sadar, saya dikembalikan, mami saya datang ambil saya, ya, dijemput, dan mami saya dipeluk saya, kenapa kamu mau bunuh diri? Dan saya juga ingin meminum baygon itu, ya Bapak Ibu. Saya rasa baygon itu pahit, pahit Bapak Ibu, baygon, jangan coba-coba, ya, pahit. Dan saya tuang itu air, gula 1 kilo, ya, saya campur air sedikit supaya manis. Saya ingin mati secara enak, secara senang. Saya campur itu dan saya tuang gula 1 kilo. Saya rasa-rasa, sudah manis. Pada saat saya sudah meminum sedikit, ya, tiba-tiba mami saya itu datang dengan mobil membawa coklat cingke dari kampung, ya. Dia bawa ke kota, ke Palu, dan dia langsung pakai begini tangan saya, satu begini, yang besar begini. Dia pakai tangan saya, anakku, kenapa kamu ingin bunuh diri? Mami itu cium-cium baygon, di mana ini baygon kamu dapat, ya, baygon cair itu Bapak Ibu. Dan itu saya bilang semuanya Tuhan yang menolong saya pada saat itu Bapak Ibu. Saya pada saat proses kehidupan itu saya jalani, saya itu dibotak, ya. Saya bilang sama ibu saya, itu kelas 1 SMA, saya katakan kepada ibu saya, mami cukur rambut saya ini, yaitu masuk sudah di media peperangan itu, ya. Tetapi saya pada saat itu saya mengalir saja seperti air kehidupan ini. Saya membotak kepala saya, gundul, ya Bapak Ibu, gundul, sehingga saya itu pakai topi pada saat itu, pakai topi. Jadi orang lain itu tidak tahu kalau saya itu gundul, ya, gundul kepala saya pada saat itu Bapak Ibu. Karena mami saya berkata bahwa mungkin anakku, kamu ini aneh-aneh, ya, melihat hal-hal yang aneh-aneh, hal yang tidak kami lihat, kamu lihat, ya, diganggu-ganggu setan terus, ya. Mungkin gara-gara rambut kamu ini dari bayi tidak dicukur, ya, sejak lahir itu rambut saya itu tidak dicukur, ya. Sementara kedua saudara saya itu dicukur, ya. Dibilang kenapa rambut kamu ini tidak dicukur, karena ya, rambut kamu ini lebat anakku, jadi tidak ada mami cukur, ya. Dan saya ini, ya, lahir di karung gula, ya, di karung gula Bapak Ibu. Jadi saya lahir di karung gula, ya. Jadi saya itu tabungkus dengan gula itu, gula yang dipakai makan minum kopi itu, ya Bapak Ibu. Di karung gula itu saya tabungkus. Jadi saya tidak lahir di rumah sakit atau di mana, saya lahir di kampung. Dan ibu saya itu sangat rajin, ya, orangnya seperti laki-laki, ya, bekerja keras. Pada saat itu buka toko, ya, di kampung itu. Dan dia sementara bungkus-bungkus gula itu, yaitu keluar saya, ya. Jadi saya lahirnya itu di karung gula. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat proses penyiksaan itu berlangsung atas diri saya, ya, di dukun itu, selama di dukun itu, dan terjadilah pertemuan dua kuasa, ya, supranatural, spiritual, dengan dunia setan ini, ya, Lucifer, ya, itu terjadi gempa, ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan dinding triplex rumah dukun itu dari triplex, ya, dinding rumahnya itu triplex, dan rumahnya itu rumah panggung Bapak Ibu, yang ada kaki-kakinya itu rumah panggung, ya, di kampung ini itu goyang, gempa, ya, goyang,
dan tiba-tiba terlempar. Mereka ini terlempar ke belakang, ya, ke belakang ini dukun ini, ya, sekitar 10 orang lebih terlempar, ya. Dan mereka bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami, kasihani kami, ya Allah, ampuni kami, kasihani kami. Dan jubahnya Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, menjalar ke mereka secara gini-gini, ya, menjalar pelan-pelan, sehingga mereka seperti terjepit. Mereka sujud begini dan mereka terjepit, badan mereka sudah gini-gini, ya, saya gini-gini. Saya kaget pada saat itu ketika bunyi tripleks itu. Padahal pada saat itu saya berdoa, roh saya itu menjerit di hadapan Tuhan karena tidak tahan dengan penyiksaan ini, ya, sudah 1 bulan lebih, mau 2 bulan. Saya bilang, Tuhan, tolong cabutlah nyawaku sekarang, Tuhan. Saya sudah senang berada di pangkuanmu. Saya sudah senang berada di gendong-gendong sama Tuhan Yesus itu, berumur bayi-bayi 8 bulan, ya. Dan mereka ini rupanya begini-begini, ya Allah, ya, antara sujud, ya, cium-cium lantai dan gini-gini, karena jubah Tuhan Yesus itu sangat mengkilat, mereka katakan, ya, menjalar ke mereka, dan kami ini najis, kami ini berdosa, kami tidak layak. Ya Allah, ampunikan, kasihani kami, orang-orang yang berdosa, najis, ya Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya buka mata sebelum saya itu fly, ya, pada saat itu saya tidak melihat Tuhan Yesus itu, hanya paranormal ini, dukun-dukun ini yang melihat Tuhan Yesus itu. Saya pada saat itu sudah lagi digendong-gendong sama Tuhan Yesus, padahal posisi saya itu bersila di tengah-tengah dukun ini. Dukun ini posisinya ada mengelilingi saya, dan di dekat dinding itu, ya, mereka terlempar, ya, sehingga menimbulkan bunyi pada saat itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadilah pertemuan dua kuasa, ya, dua kuasa ilahi dan kuasa setan ini saling bertabrakan, ya Bapak Ibu, saling bertabrakan. Jadi tidak ada penyatuan di situ, ya, saling tabrak begini, ya. Ada yang kalah, ada yang menang, ya. Tuhan Yesus Kristus itu yang ada di belakang saya itu yang menunjukkan dirinya, yang membela saya, Bapak Ibu. Saya tidak lihat, tetapi para dukun ini setelah saya sadar, mereka menceritakan apa yang mereka lihat, ya, mereka saling bercerita. Aduh, ternyata anaknya ibu ini dijaga sama tetek manisnya, ya. Mukanya itu kok seperti mirip-mirip di gambar-gambarnya orang Kristen itu, ya, mukanya yang mereka lihat ini, tapi seperti bercahaya matahari itu. Dan mengapa mereka ketakutan? Karena jubahnya itu menjalar ke mereka, sedangkan jubahnya Tuhan Yesus itu sangat putih, Bapak Ibu, ya, mengkilat, ya, seperti matahari itu. Mereka melihat mukanya, dan keluar dari mulut Tuhan Yesus itu sebilah pedang, ya, yang tajam, dan mata Tuhan Yesus itu mereka katakan seperti api, ya, bara api itu melihat mereka satu-satu, sehingga mereka itu sujud, yang kasihani kami, ya Allah, kasihani kami. Dan mereka pamitan sama ibu saya pada saat itu. Mereka katakan bahwa ibu, kami sudah tidak bisa lagi tangani anak ibu ini, kami minta maaf, kami tidak bisa mengeluarkan sosok putih di badannya, karena tetek manisnya ada menjaga dia, ya, tetek manisnya ada menjaga dia, tetek manisnya ada bersama-sama dengan dia. Kami takut, Bu, ini kami mau pulang sudah, ya, ke rumah mereka masing-masing, ya, dari kampung-kampung, ya. Kami sudah tidak berani lagi kore-kore anaknya ibu ini, karena ada tetek manisnya yang menjaga dia. Terus sebelum mereka pamit itu, ya, mereka melakukan penawaran kepada saya. Mereka akan angkat saya menjadi dukun terkenal, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka katakan bahwa Dek, kamu ini penglihatannya kamu ini sungguh luar biasa, ya. Maksudnya sungguh melebihi daripada kami ini. Padahal kami ini sudah ilmu tinggi, tetapi penglihatanmu di alam sana itu sangat jelas sekali. Karena apa? Ya, di 6 gelas itu dites, ya, saya itu dengan bawang merah. Mereka taruh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 gelas itu. Dan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi selama bulan pertama sampai bulan ke-6 itu. Dan mereka melihat, mereka kabur, ya, samar-samar, tetapi saya itu seperti nonton film, ya Bapak Ibu. Terang sekali saya lihat dan saya cerita, oh ini. Nah, dan mereka itu sampai sujud sama saya. Mereka minta, aduh,
Dia bilang, anak ibu ini izinkan kami untuk angkat sebagai dukun terkenal. Dia akan pegang 3 pulau, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Jawa. Ya, dan artis-artis itu, pejabat-pejabat akan datang kepada dia untuk minta diramalkan nasibnya katanya. Kata dukun-dukun itu ya Bapak Ibu, dan misalnya itu, dan jangan Pak, jangan kasihani, kasihankan Bapak ini bilang cuma ingin mengeluarkan sosok putih di badan anak saya. Mengapa lagi ini Bapak kalian ini ingin mau angkat anak saya jadi dukun terkenal, sedangkan dia ini masih cewek, ya belum menikah. Jangan, saya tidak suka, saya tidak mau. Ya, mami saya itu kan darah tinggi, dia langsung bapeto, dia langsung marah sama itu dukun-dukun itu. Kayaknya macam-macam saja, dia bilang. Jangan, sudah, kalau kalian tidak mau lagi ya sudah ini. Ya sudah, pulang sudah dikasih uang masing-masing. Pulang sampai mas saya itu dibawa lari sama mereka ya, cincin-cincin itu, gelang, apa semua dibawa lari sama mereka. Karena apa? Kalau saya pakai cincin di gosok-gosok pakai pensil itu ya Bapak Ibu, itu akan terasa sangat sakit sekali. Jadi mereka bawa lari ya. Dan ketika setelah semua peristiwa itu yang saya alami, saya bilang, oh Tuhan Yesus, Engkau membela saya. Hanya Engkau yang membela saya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang membela saya pada saat itu. Tidak ada manusia satupun yang datang membela saya, yang datang menolong saya, tidak ada. Di dalam penyiksaan saya selama 1 bulan lebih di tangan dukun itu, tidak ada Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus Kristus itu. Pada saat di detik-detik terakhir, saya memohon ingin mencabut nyawa saya, disitulah Tuhan datang. Jadi Tuhan Yesus datang itu di saat kemampuan kita sebagai manusia sudah tidak ada. Kita menyerah, angkat tangan, Tuhan, ambillah nyawaku. Tuhan Yesus, ambillah nyawaku. Saya berdoa itu. Saya ingin mati pada saat itu Bapak Ibu. Karena penderitaan yang saya alami, pencobaan masalah yang saya alami, banyak sekali pencobaan yang iblis itu menyerang kepada fisik saya, roh saya, ya, yang ingin menghancurkan saya, membinasakan saya. Saya kecelakaan berapa kali, masuk di mobil tidak mati-mati juga. Yaitu karena pertolongan kuasa Tuhan yang terjadi atas diri saya. Ya, saya terjadi pelecehan seksual juga terjadi pada masa gadis saya. Ya, itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya untuk memiliki hati pengampunan kepada mereka semua yang telah menyakiti saya, termasuk dukun-dukun itu, termasuk orang-orang yang telah melecehkan saya, yang menghina saya. Tuhan mengajarkan untuk memiliki hati 70 kali 7 kali 7 kali di dalam hati saya. Nah, sahabat Tuhan, seperti itulah kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dalam kesempatan ini saya mengambil kesimpulan bahwa dari video ini kita belajar ketika kita dalam keadaan tersebut, mari kita mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan kita melawan akan hal tersebut atau makhluk-makhluk gaib dengan cara dukung atau memanggil akan jin-jin, sebab barang tersebut itu sangat berlawanan, karena kuasa kegelapan bertemu dengan kuasa kegelapan akhirnya akan membuat hidup kita semakin hancur. Tetapi lawanlah kuasa kegelapan dengan kuasa Tuhan, maka disitulah kita akan menjadi pemenangnya. Oleh sebab itu sahabat Tuhan, ketika kita dalam keadaan tersebut, selalu andalkan Tuhan dan pakailah kuasa Tuhan untuk menolong diri kita sendiri, sebab hanya Tuhanlah yang bisa menolong diri kita. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.